Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus meninggalkan gurun Yudea, tempat dia pernah dicobai oleh setan. Kemudian dia menetap di Kapernaum, dan ini sesuai dengan maksud Allah sendiri yang telah disampaikan lewat para nabi, bahwa Yesus akan menetap di tanah Zebulon dan Naftali. Kita sekalian tahu bahwa 700 tahun sebelum Kristus, tanah Zebulon dan Naftali merupakan daerah yang hidup atau tinggal dalam kegelapan. Dan Yesus mulai beralih dari gurun Yudea menuju Kapernaum, dilukiskan sebagai sebuah fajar yang baru terbit, membawakan cahaya baru bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang baru kita dengarkan tadi mewartakan kabar baik Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah terang, Yesus adalah cahaya dunia. Dia datang untuk menyibak kegelapan, untuk menggeser kegelapan yang mencekam bangsa-bangsa. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil hari ini juga merupakan pemenuhan janji yang disampaikan oleh Yahweh lewat para nabi, bahwa sang cahaya itu akan datang, Yesus Kristus. Kita sekalian tahu bahwa pada awal pelayanan Yesus di Galilea, wilayah yang berhubungan dengan tanah Zebulon dan Naftali itu dianggap daerah yang dicengkam oleh kegelapan. Mereka hidup dalam suasana yang tidak menggembirakan pada waktu itu. Kejahatan, jauh dari Tuhan, dan mereka tidak berusaha untuk menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka datanglah sang terang, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mewartakan kerajaan Allah kepada para murid dan sekaligus memanggil para murid mengikuti Yesus, maka Yesus mulai mewartakan mengenai kerajaan keselamatan itu sendiri. Bahwa tugas kesaksian tentang kerajaan Allah bukan hanya dikerjakan oleh Yesus, tetapi Yesus juga memanggil para murid, orang sederhana. Kita sekalian tahu bahwa orang sederhana, nelayan pada waktu itu, memiliki suatu kedudukan sosial yang rendah. Yesus memanggil orang-orang sederhana, orang-orang yang punya kedudukan rendah untuk mengikuti dia, bekerja sama dengan Yesus untuk mewartakan kabar baik kepada bangsa-bangsa yang memerlukan sang terang dan cahaya itu. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekalian sungguh-sungguh mengikuti Yesus, sang terang, sang cahaya dunia, berarti pola, gaya, dan isi hidup kita juga berubah. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa segala macam perbenturan antar kelompok itu bisa disingkirkan, bahwa segala macam bentuk keterpecahan bisa diatasi. Kita adalah bersatu di dalam Tuhan. Kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita sungguh-sungguh menjadi muridnya yang menjalankan panggilan dan misi Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Segala bentuk pengkotak-kotakan, segala bentuk tembok yang ada dirobohkan, dan sekarang kita mulai membangun jembatan kesatuan, jembatan yang membuat kita makin hari makin rukun dan semakin bersatu padu dalam semangat persaudaraan.
Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mendatangi kita pada saat ini, dan kita sungguh bergembira karena Sang Cahaya datang. Bisa kita bayangkan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa lagi, tidak sanggup lagi membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, dan apa yang salah. Tapi justru karena Sang Cahaya itu datang, maka kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan semestinya dijalankan. Kalimat terakhir dari Injil yang kita dengarkan, seruan Yesus sendiri, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudari terkasih, dan hidup sehari-hari cukup sering bahwa kita dicengkam juga oleh kegelapan, berupa kejahatan, berupa niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu adalah bentuk kegelapan dalam hidup kita. Dan karena itu, mulai saat ini, marilah kita mencari Sang Cahaya, Sang Terang, yang mengundang kita untuk bertobat, memperbaiki seluruh hidup kita dari hari ke hari. Hari ini hidup kita sudah baik. Kita berusaha 1 detik ke depan lebih baik, 1 menit ke depan lebih baik, 1 jam ke depan lebih baik, dan 1 hari ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama meninggalkan yang gelap dan mulai kita memasuki yang terang, dan memulai dengan perbuatan-perbuatan baik walaupun kecil tetapi bermasa depan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Amin.